Baik, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Ya, kita bertemu kembali di komunitas belajar Sedansa Bulian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut mengenai kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, sebelum itu demi kelancaran kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama. Tundukkan kepala, doa dimulai. Berdoa selesai. Om Swastiastu. Pada sore hari ini, jadi saya mengikuti kegiatan PKG Guru PJOK, peningkatan kompetensi Guru PJOK. Di sini saya ditugaskan untuk mendiseminasikan apa yang saya pelajari di PKG ini, yaitu dengan membuat rencana tindak lanjut yang judulnya adalah Catball and Invasion Game. Rencananya kegiatan ini adalah kegiatan pekan olahraga akhir semester. Jadi kita sudah mendekati akhir semester 1. Saya rencananya akan menggelar sebuah pertandingan untuk anak-anak. Nah, kemudian adapun yang melatar belakangi program ini, yaitu di mana rendahnya tingkat partisipasi aktif siswa selama pembelajaran. Jadi fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu dari aspek internal dari siswa, dari lingkungan belajar, dan juga dari pendekatan atau model yang digunakan oleh guru. Kemudian dari latar belakang tersebut, saya setelah mempelajari banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di PKG PJOK, kami di sini menghadirkan SEM. SEM ini adalah Sport Education Model. Jadi di mana SEM ini memberikan pengalaman olahraga yang nyata pada peserta didik. Yang nyata itu maksudnya adalah di mana olahraga itu dipertandingkan. Jadi siswa-siswa diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya bertanding dan juga mendapatkan juara. Kemudian menjadi panitianya juga adalah peserta didik. Saya lanjutkan. Kemudian tujuan dari program ini adalah yang pertama adalah aspek kognitif, untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait permainan invasi. Invasi di sini adalah permainan menyerang. Kemudian efektifnya menanamkan sikap sportif, bekerja sama, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian tujuan yang ketiga adalah psikomotor, menerapkan keterampilan gerak yang didapat ke dalam suasana yang nyata, serta mampu merencanakan dan melaksanakannya dengan baik. Yang keempat tentu berdampak positif bagi peserta didik, di mana voice itu suara peserta didik dapat menyuarakan aspirasinya, kemudian choice pilihan, kemudian peserta didik dapat memilih dia ingin menjadi peserta atau menjadi panitia atau dan lain sebagainya. Kemudian ownership, kepemilikan atau tanggung jawab. Jadi dalam SEM ini peserta didik diajarkan untuk saling memiliki dalam pertandingan tersebut. Nah, gambaran singkat mengenai permainan ini, jadi saya ambil judulnya adalah Catball Invasion Game, adalah artinya dalam bahasa Indonesia adalah permainan invasi catball. Adalah modifikasi dari permainan basket dan sepak bola. Karena di sekolah kita tidak ada lapangan basket, jadi kemudian halamannya juga sempit.
Jadi kita memanfaatkan lapangan yang ada di Desa Bulian. Nah, tentu di lapangan itu kekurangannya tidak adanya lapangan yang padat. Jadi masih semuanya berupa rumput dan tanah. Karena itu saya modifikasi lagi permainan ini menjadi basket dan sepak bola. Saya singkat catball. Kemudian untuk permainannya di sini saya membaginya menjadi 4 tim. 4 tim di mana masing-masing tim terdiri dari 7 peserta. 7 peserta, kemudian ada yang bertugas sebagai pembawa acara, kemudian sebagai dirigen, pembaca doa, scorer, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi hakim garis. Nah, jadi semua siswa terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian ini adalah capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan dari program yang saya rancang, yaitu yang pertama adalah capaiannya siswa terlibat aktif, kerjasama, sportivitas dan tanggung jawab, keberanian. Kemudian ada interaksi antar siswa itu semakin kuat. Kemudian langkah-langkah dalam program ini adalah yang saya laksanakan saat ini, diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat tentang program pekan olahraga akhir semester. Kemudian pengenalan program kepada siswa. Sebelum saya melanjutkan permainan ini, saya mengenalkan dulu kepada peserta didik. Dan karena ini permainannya basket dan sepak bola, jadi sudah umum. Jadi siswa sudah setidaknya sudah bisa bermain catball ini. Kemudian pelaksanaan program rencananya adalah di akhir semester 1 ini. Jadi untuk mengisi waktu jeda semester. Kemudian dari pelaksanaan hingga perancangan tentu ada evaluasi. Di akhir program ini tentu akan saya evaluasi apa yang kurang, apa yang harus saya tingkatkan kembali untuk bermanfaatannya bagi pembelajaran peserta didik. Kemudian hasil yang diharapkan. Hasil yang ingin saya harapkan dari SEM ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi di sini seluruh siswa aktif, ada yang sebagai peserta, ada yang sebagai panitia. Di sini tugasnya guru hanya sebagai fasilitator, mentor, ya, tidak terlibat langsung dalam permainan catball ini. Dan tentunya hasil yang diharapkan adalah meningkatkan aktivitas gerak peserta didik. Dari modifikasi ini tentu semua siswa akan aktif bergerak, ya, tidak ada pengecualian. Oke, jadi yang jadi panitia bergiliran, jadi peserta, yang jadi pemain, jadi panitia. Jadi semuanya merasakan atmosfer dari pertandingan tersebut. Kemudian di sini struktur dan mitra dalam Kombel. Struktur program ini ditujukan kepada kelas 5 dan kelas 6 SD Negeri 1 yang dilaksanakan sebagai kegiatan intrakurikuler. Nah, kenapa saya ambil kelas 5 dan kelas 6? Karena untuk permainan invasi itu adalah biasanya siswa sudah melaksanakan gerak variasi dan kombinasi. Kemudian dari gerak variasi dan kombinasi itu siswa dapat berpikir untuk bagaimana mencetak skor sebanyak-banyaknya. Kalau di kelas 1 sampai 4 itu masih gerak dasar, belum ke variasi dan kombinasi.
Jadi kelas 5 dan kelas 6 sangat cocok saya rasa untuk dipakai untuk permainan ini. Kemudian mitra dalam Koppel, adanya aset manusia. Aset manusia di sini adalah siswa yang terlibat dalam program kegiatan ini. Kemudian rekan sejawat adalah kita, Pak Ibu guru semuanya. Kemudian kepala sekolah sebagai pembina dan pengarah kegiatan. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi kapasitas sekolah sebagai penunjang dalam keterlaksanaan program secara berkelanjutan meliputi yang pertama adalah keadaannya lapangan yang representatif untuk berkegiatan. Nah, kebetulan kita di sini letak sekolahnya berdekatan dengan lapangan desa, jadi kita bisa memanfaatkan aset fisik yang dimiliki oleh sekolah berupa lapangan yang berada dekat dengan sekolah. Kemudian adanya perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar. Nah, di sini anak-anak juga bisa menggali ilmunya untuk mencari permainan-permainan invasi dan kegiatan olahraga lainnya di perpustakaan untuk meningkatkan literasi siswa tersebut. Perangkat teknologi serta jaringan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Nah, di sini rencananya kegiatan ini akan saya publikasikan di YouTube. Jadi seluruh siswa saya buatkan masukkan ke YouTube untuk bisa ditonton oleh semua orang di seluruh dunia. Ya, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, jangan sampai kita tertinggal oleh teknologi. Jadi kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, kemudian rencana evaluasi. Nah, di sini rencana evaluasi yang saya lakukan dalam permainan catball ini, yang pertama adalah penilaian otentik. Penilaian otentik di sini menilai aktivitas peserta didik dalam menerapkan gerak dasar olahraga. Ya, yang kedua, refleksi antara guru dan siswa. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kebermanfaatan program yang dilaksanakan. Nah, kemungkinan tantangan yang terjadi selama program ini berjalan yaitu yang pertama, kemungkinan jadwal yang berbenturan dengan kegiatan lain. Nah, ini yang biasanya saya alami dan saya rasakan. Jadi solusinya adalah dengan membuat perencanaan yang baik dan tetap memperhatikan jadwal kegiatan di luar sekolah. Jadi saya tentunya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu lainnya dalam kegiatan ini agar berjalan dengan lancar, begitu tidak ada hambatan seperti besok. Contohnya jika saya mengambil besok, jadi tentunya besok kan libur untuk pilkada gitu ya. Jadi saya harus rancang itu supaya tidak bertemu dengan hari-hari penting. Kemudian yang kedua tantangannya adalah beberapa siswa mungkin tidak serius dalam menjalankan peran mereka. Nah, maksudnya di sini ada sebagai perannya sebagai pemain, ada sebagai wasit, ada sebagai pembawa dirigen, pembaca doa dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin dari petugas-petugas ini ada beberapa siswa yang tidak fokus. Mungkin dari scorer, tugasnya adalah mencatat skor, justru dia malah asik untuk menonton temannya bermain. Nah, di situ saya sebagai guru tentunya memfasilitasi peserta didik dan mengingatkan peserta didik untuk tetap fokus dalam mengikuti segala bentuk pembelajaran yang dilakukan.
Nah, selanjutnya adalah solusi yang saya tawarkan dari tantangan tersebut, yakni mengajak seluruh siswa untuk disiplin dan memiliki komitmen untuk mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, mengenai rancangan tindak lanjut saya untuk permainan invasi skateball dalam pekan olahraga akhir semester. Nah, mungkin ada masukan, saran, dan juga umpan balik dari rekan-rekan sejawat, ibu kepala sekolah. Saya persilahkan. Kalau ada yang ingin menyampaikan bagaimana kegiatan ini dan lain sebagainya. Baik, dari ibu kepala sekolah, persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi melihat paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Ibu sangat mengapresiasi, sangat bagus sekali, apalagi itu dilakukan pada saat anak-anak selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi pada akhir penilaian semester tentunya anak akan tidak belajar lagi. Jadi untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi adanya program seperti ini, Ibu sebagai kepala sekolah sangat mendukung. Nah, tentunya juga yang harapkan dukungan dari Bapak Ibu guru untuk mendukung kegiatan ini, sehingga apa yang diharapkan oleh guru kita, guru PJOK bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin dari Ibu itu saja. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu lain. Baik, terima kasih dari Ibu Kepala Sekolah yang menyampaikan umpan baliknya. Jika Bapak Ibu ya, saya mohon untuk mengisi umpan balik pada sticky note itu, nanti kemudian bisa ditempel di depan sebagai bahan untuk perbaikan rancangan tindak lanjut yang saya kerjakan. Oke, untuk waktunya saya persilahkan untuk menulis di sticky note. Nah, ini sekilas tentang permainan sen yang sudah kita simulasikan bersama anak kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini saya masih di tahap pembagian tugas. Jadi
Nah, ini dibuka oleh siswa sebagai pembawa acara, kemudian yang lainnya sebagai peserta. Nah, kemudian dilanjutkan oleh pembagian tugas dan mengambil tempat sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, di sini juga ada siswa yang sebagai komentator. Jadi supaya mirip dengan pertandingan aslinya, jadi semuanya berperan secara aktif. Kalau dibandingkan dengan model pengajaran yang dulu, jadi kalau dulu saya ada permainan bola besar hanya menunggu. Jadi bolanya ada 4, kita menendang satu kelompok menendang, dilanjutkan dengan kelompok lain, itu ada siswa yang menunggu. Nah, kalau kita langsung bermain seperti ini, semua siswa pasti akan berlari. Nah, kemana bola, ke sana pasti akan berlari. Nah, ini sebagai wasit, itu yang di tengah itu sebagai wasit. Nah, yang ini sebagai wasit, pemantri, belajar sebagai wasit. Kalau ini Dimas sebagai komentator dan scorer. Ya, itu proses golnya. Untuk stick note-nya bisa ditempel di depan, Bapak Ibu. Baik. Ya, ini terima kasih atas umpan baliknya yang diberikan. Jadi programnya sangat bagus dari Ibu Kepala Sekolah, dari Pak Wayan Widiana, sangat luar biasa, memadukan antara sepak bola dan basket. Kemudian kegiatan yang dilakukan sudah sangat bagus dan juga bisa menyalurkan minat dan bakat peserta didik. Jadi saya ucapkan terima kasih atas umpan balik yang diberikan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jadi untuk penutupnya adalah saya berikan pantun. Di Sungai Rawa ada ikan lele, berenang cepat tak kenal lelah.
Waktunya saya mohon diri. Jangan lupa kasih tepuk tangan yang meriah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan haturkan para pesanti. Om Santi